Sebelumnya ini ada sekedar informasi saja ya. Jadi definisi di sini nanti ada program sertifikasi yang termasuk dalam sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesi. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu penyelenggara bisa menggunakan dua sertifikat ini ya. Artinya memilih salah satu untuk mahasiswanya masing-masing ya, entah kompetensi atau profesi. Untuk sertifikat ini saya lewati saja, nanti bisa dibaca sendiri lewat PPT yang akan kita share. Ya, tujuan jadi kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan PT PVV ya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam menyiapkan lulusan kompetensi yang profesional sesuai dengan level KKNI-nya, meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kompetensi utamanya, meningkatkan penyerapan lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam pasar kerja lokal dan nasional, kemudian meningkatkan civil effect ya, pengaruh terhadap jabatan atau remunerasi, dan yang terakhir meningkatkan daya saing lulusan. Deskripsinya gini ya, dalam program Sertikom 2021 ini masa aktif program adalah selesai untuk melaksanakan program ini ya di November 2021. Kemudian total mahasiswa untuk keseluruhan ya yang ditargetkan adalah yang bisa difasilitasi oleh penyelenggara adalah 12.000 ini. Kemudian difokuskan pada bidang-bidang ini sebetulnya ya, permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri jasa. Cuman di sini ada bidang lainnya yang mendukung ya, 4 fokus. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan skema-skemanya yang mendukung keempat bidang fokus tersebut ya, fokus bidang tersebut ya. Kemudian jenis sertifikat masyarakat pada tingkat nasional dan internasional. Jadi jenis sertifikat ini adalah supaya Bapak Ibu penyelenggara 23 ya enggak masalah ya, pada tingkat nasional. Ya, nanti pada saat detailnya saat diskusi saja. Sertifikat yang diterbitkan oleh pihak pertama bersama dengan industri dan diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat lokal. Dan jenis lembaga uji yang dibuat oleh PT PPV dengan yang dibuat oleh asesor profesi dengan lisensi dari lembaga yang berwenang ya. Yang ketiga adalah LSP dari vendor ya, yang diakui oleh negara dan masyarakat nasional maupun internasional. Ini contoh-contoh ya seperti ini, boleh juga. Yang terakhir sertifikat kompetensi ya, yang dibuat oleh PT PPV bekerja sama dengan industri ya. Mungkin masing-masing PT PPV punya kerjasama dengan industri dan mau bekerja sama untuk menyelenggarakan pelaksanaan sertifikat ini, monggo ya. Yang dibuktikan dengan ini ya, MOU setiap PT PPV harus mengembangkan SDM-nya ya. Jadi bukan sebagai istilahnya sebagai perantara saja. Jadi SDM-nya harus diikut sertakan. Sehingga tujuan kita tercapai, yaitu di samping mensertifikasi ya mahasiswanya masing-masing juga memanfaatkan SDM-nya atau mengembangkan SDM-nya, itu yang diinginkan. Ya, jadi jangan hanya sebagai lewatan saja, itu ya. Kemudian ini lembaga yang bisa dipilih, mohon kalau misalkan punya semua enggak apa-apa, dipakai semua, monggo. Kemudian yang berikutnya lingkup kegiatan ya, yang dilakukan nanti ada tahap persiapan berupa seleksi mahasiswa. Nah ini harus dipilih ya. Jadi tujuan sertifikat mau lulus kalau bisa ya, dan harus ya yang mau lulus ya, sehingga jangan semester 2 atau semester 1 itu sudah diikutkan ya. Jadi kita lakukan untuk mahasiswa aktif minimal semester 3 untuk program diploma 2 seperti akademi komunitas ini ya, jadi ambil dari sini. Kemudian minimal semester 5, jadi untuk program diploma 3 semester 5, dan minimal semester 7 untuk program diploma 4. Jadi ini mohon diperhatikan, jadi mahasiswa atau asesinya diseleksi
tidak semua mahasiswa boleh mengikuti ini, ya. Kemudian tidak dibatasi oleh jumlah ataupun kemampuan. Jadi untuk tahun ini bebas untuk menyelenggarakan untuk jumlahnya, ya, memilih mahasiswanya. Jadi tidak dibatasi kayak tahun kemarin, ya. Jadi jumlahnya sembarang, ya, atau sesuai dengan yang kebutuhan. Kemudian ini, ya, mohon diseleksi dalam hal IPK, ya, diharapkan 2,75, ya, minimal ini, ya. Kemudian ada rekomendasi jelas. Nah, nanti didaftarkan oleh PT PPV secara kolektif, ya. Jadi PT PPV dalam pengajuan dahulu, ya, saya kira nanti dari ajukan. Nah, ini kompetensi dan profesi harus pandai-pandai memotivasi mahasiswa untuk ini, untuk ikut. Masalahnya ini kan gratis, ya, dari sisi mahasiswa gratis. Kita harus pandai-pandai supaya mahasiswa itu benar-benar ikut itu niat, ya, tidak hanya karena gratis, isi waktu dan seterusnya. Kemudian ada tahap pelaksanakan. Dalam tahap pelaksanaan itu nanti dilakukan pembekalan, ya. Pembekalan ini untuk istilahnya untuk merefresh, ya. Barangkali belum pernah disinggung, bukan belum pernah, ya, mungkin lupa atau apa, ya. Jadi mengingat-ingat lah istilahnya. Yang tujuan kita adalah saat uji kompetensi diharapkan mahasiswa benar-benar menguasai, itu saja, ya. Kemudian di samping pembekalan, setelah pembekalan itu, ya, jadi mahasiswa diuji kompetensinya. Kalau lulus nanti diberikan sertifikat Kementerian Pendidikan Negeri, ya. Untuk sementara tahun ini juga dibatasi PT PPV Negeri. Kemudian PT PPV Negeri yang telah memiliki LSP pihak pertama, ini, ya, atau PT PPV Negeri yang telah bekerja sama. Jadi kalau belum punya LSP P1, ya, bisa bekerja sama dengan industri atau LSP P3, ya. Kemudian atau PT PPV Negeri yang mampu melaksanakan sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi dari vendor tadi. Kemudian yang kelima, PT PPV Negeri yang telah memiliki kerjasama dengan industri dan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang di sumber daya manusia. Ya, bukan diharapkan, ya, diharuskan aja. Diharuskan terlibat dosen atau mungkin punya asesor atau mungkin punya PLP dan teknik. Syaratnya sedang jelas yang memiliki NPWP atas nama PT PPV Negeri tadi, ya, nomor rekening, ya, terakhir kelihatan, pengajuan proposal, jelas, ya, proposal harus. Berikutnya lagi rincian jumlah bantuan, ya, dana APBN dari dana APBN untuk kegiatan melalui anggaran Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, ya, dan profesi dan vokasi Kemdikbud, ya. Kemudian komponennya meliputi biaya persiapan, ya, pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa ini. Ada biaya persiapan, kemudian ada biaya pelaksanaan pembekalan dan uji kompetensi, ya, untuk mendapatkan kompetensi dan profesi. Kemudian ini nomor 3 ini, ya, PT PPV penerima bantuan wajib menyediakan, ya, wajib menyediakan dana pendamping, ya, sebesar 5% dari total biaya yang disetujui oleh Dirjen Vokasi, ya, dan profesi. Kemudian untuk RAB-nya seperti ini, ya, untuk RAB-nya seperti ini. Ini maksudnya gini, ya, diharapkan nanti RAB-nya ini per skema, ya, per skema, ya. Jadi nanti skemanya ditulis di sini, jumlah pesertanya total per skema itu berapa, ya. Kemudian nanti dalam total peserta itu dibagi dalam berapa kelas, di mana catatannya adalah per kelas diharapkan per kelas harus 20 peserta, kecuali nanti kalau keadaan-keadaan tertentu, ya, misalkan dalam totalnya itu tidak kelipatan 20, ya, nanti disesuaikan, ya. Jadi ini diharapkan gini, ya, nanti kalau tidak dikasih perbatasan 20 per kelas 20, nanti ada yang per kelas 1 orang sudah dipakai, per kelas 2 orang pakai. Jadi biayanya membengkak, itu yang tidak kita inginkan.
Jadi untuk tahap persiapan ini, jadi nanti ini per skema ya, mohon pengajuannya per skema dengan total peserta dalam dalam skema tersebut ya. Di sini ada tahap persiapan ya. Jadi ringnya ini sekitar 25% sampai dengan 40%, meliputi biaya pembekalannya adalah pengadaan bahan atau materi pembekalan ya. Kemudian konsumsi ya, penyelenggaraan bahkan, kemudian untuk rapat mungkin snack ya. Pengadaan bahan habis pakai, pembekalan ya. Ini kita atur per skema supaya harganya sama di sini. Kalau misalkan jadi satu susah, nanti pengadaan bahan atau materi pembekalannya juga beda-beda per skema ya. Kemudian nanti menyangkut belanja honor output kegiatan, itu ada honorer mengajar ya. Ini mohon disesuaikan ini dengan honor penyedia lab ya, diatur sendiri ini. Belanja jasa profesi, nanti kalau mendatangkan narasumber ya, narasumber itu eksternal saja. Jadi, kalau dari perguruan tinggi bukan narasumber, perguruan tinggi adalah pengajar ini dari perguruan tinggi internalnya ya. Jadi narasumber eksternal bisa dari industri atau dari di luar Kemendikbud ya, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, juga se-SBM. Kemudian nanti pelaksanaan seleksinya ada belanja bahan ya untuk snack penyelenggara dan sebenarnya head cost, belanja honor output kegiatan, pembuatan pemeriksa dokumen misalnya ya. Jadi di institusi Bapak masing-masing, Bapak dan Ibu masing-masing ya. Kemudian ada tahap pelaksanaan sekitar 50 sampai dengan 70%, yaitu biaya uji sertifikasi. Ya, ini per peserta. Ya, kemudian ada ini tadi minimal 5% untuk operasional. Ya, ini diatur sendiri isinya apa, kegiatannya apa untuk operasional. Monggo diatur sendiri. Kemudian lagi tata kelola pengajuan ini dibaca sendiri saja. Di mana di juknis nanti. Kemudian profil ini juga, daftar isinya juga saya lewati saja. Kemudian ini masih daftar isi, manajemen anggaran program dan seterusnya. Nah ini ya, nanti di dalam proposal itu ada komposisi rincian anggaran ya, ada biaya persiapan sesuai daftar biaya pada per skema tadi. Setelah itu ini mohon diisi ya, diisi sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Bapak dan Ibu penyelenggara ya. Jadi satu ini misalkan skema sertifikasinya apa, kemudian jumlah paketnya. Per paket itu 20 asesi atau mahasiswa ya. Per paket itu 20 atau 20 mahasiswa atau asesi, sehingga dalam hal ini ketemu jumlah pesertanya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu istilahnya menyeleksi itu tidak kelipatan 20, tidak masalah ya. Jadi nanti dihitung aja misalkan 30 misalnya. 30 berarti yang kelipatan 20 kan ada satu paket ya. Nah itu ditambah lagi yang 10 termasuk satu paket. Jadi 2 paket termasuk 2 paket. Nah, cuman dalam pelaksanaannya jangan 20 sama 10. Nanti pengajarnya atau yang memberikan pembekalan nanti apa? Ya rada iri istilahnya, agak iri. Oh, enaknya saya megang situ megang 10, saya 20 ya dibagi sendiri ya, tapi jadi 2 paket ya. Kemudian jumlah pesertanya jelas. Nah nanti dalam itu kan bisa dilihat di RAB tadi ya, persiapannya untuk skema ini berapa, pelaksananya berapa, biaya operasionalnya berapa ya, yang 5% tadi, sehingga ketemu biaya per asesi ya. Ini jumlah semua dibagi dengan jumlah peserta, ketemu biaya per asesi. Nah, kemudian ketemu biaya totalnya. Kemudian untuk jadwal pengajuan ini yang perlu diperhatikan, sosialisasi sedang kita laksanakan untuk 9-10 ini ya, untuk semua PTPPV seluruh Indonesia. Kemudian batas akhir penyampaian proposal ini ya 31 Maret. Ini termasuk itu tadi daftar peserta, daftar asesi atau daftar mahasiswa. Ada formatnya di lampiran juknisnya nanti dibagikan. Kemudian seleksi proposal 17 sampai 30 kan, jangan sampai laksana dengan baik atau ada kendala-kendala nanti
kita monitor dan evaluasi. Ini mulai Juni sampai Oktober. Terus batas akhir penyampaian laporan 30 November ini. Ya, tolong jadwal. Misalkan dari pengalaman, misalkan ini tanggal 17 sampai 30. Ini kok belum ada kabar-kabar, enggak usah bingung. Bapak Ibu dan Ibu penyelenggara enggak usah bingung ya. Dari kita mungkin ya belum yang waktunya ya, terutama ngatur waktunya. Jadi insya Allah tetap terlaksana program ini ya. Kita enggak usah bingung. Tapi kita enggak usah menunggu penandatangan perjanjian ini ya. Jadi kalau sudah ada pengumuman ini silakan langsung melaksanakan. Ya, gitu ya. Jadi enggak usah menunggu ini. Kemudian pengiriman proposalnya dikirim secara surel ya dengan alamat ini ya, kemahasiswaan vokasi @gmail.com, tidak lewat web ya. Jadi langsung aja via email ini